hari ini? Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak masuk? Dua. Aku bawa ya. Yang nggak kelihatan enggak? Kelihatan ya. Hari ini kita belum ya? Oh ya. Siapa tahu ya alim, 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 siapa tahu qulubana futuhal arifin. Allahumma inni as'aluka fahman nabi wa ibtal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang interaksi dalam ekosistem. Nah, sebelum belajaran dimulai, kita harus sepakat belajar dulu ya, yang harus sepakati. Yang pertama, harus sudah menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis sebelum belajaran dimulai. Bisa disepakati? Bisa. Bukunya yang belum diambil, bisa diambil dulu. Ayo yang belum kan? You can ask the flowers. I see what hours. Selling. Oke, poin yang kedua, mendengarkan saat guru ataupun temannya berbicara. Bisa sepakati? Nah, yang ketiga, menghargai pendapat teman saat nanti berdiskusi. Bisa disepakati? Bisa. Untuk poin yang keempat, menjaga ketertiban dan fokus saat belajar. Gak boleh ngomong sendiri, gak boleh rame sendiri. Bisa sepakati? Bisa. Yang kelima, dapat bekerja sama dengan baik dalam berkelompok. Bisa sepakati ya 5 poin ini? Bisa. Nah, di sini ada 2 gambar. Siapa yang dapat menyebutkan apa interaksi yang terjadi pada gambar tersebut? Boleh angkat tangan. Iya. Yang ini boleh. Oh, yang terbang boleh. Oh ya, simbiosis mutualisme. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Betul. Yang menguntungkan. Iya, kan hitungnya ngambil hitungnya. Karena sedang. Oh alah, tadi itu baunya yang menguntungkan. Nah, ini disebut simbiosis mutualisme karena burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari bagian kerbau tersebut, dan kerbaunya dia merasa enak karena kutunya berkurang dimakan oleh burung jalak. Nah, kalau gambar ini siapa yang mau menjelaskan? Tumbuhan kena sinar matahari. Tangan. Iya. Enggak tahu. Coba. Kamu mau jawab? Yang mau. Ya. Boleh, silakan. Saya takut. Apa? Benar. Kan tumbuhan yang hidup dia terkena cahaya matahari, maka dia akan melakukan proses Fotosintesis. Nah, dari kedua gambar di sini kita dapat melihat bahwa makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Menjelaskan juga bahwa makhluk hidup yang melakukan interaksi terhadap makhluk hidup lain dalam suatu lingkup atau habitatnya atau tempat hidupnya itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem ini itu ada beberapa makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan juga lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Nah, juga Allah itu telah menciptakan bumi dengan segala isinya
Abiotik adalah ekosistem yang nggak hidup. Contohnya kayak tanah, batu, terus cahaya. Kalau biotik unsur ekosistem yang hidup. Contohnya Hewan, tumbuhan, Dia. terus manusia. benar ya apa yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? bahwa biotik itu makhluk yang hidup, dia dapat bergerak, bernafas seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Kalau abiotik itu dia tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, contohnya batu, air, suhu, dan juga udara. Nah, di dalam komponen biotik itu terdapat produsen organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, produsen itu berupa apa? Tumbuhan. Iya betul, tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan disebut produsen? Dalam proses fotosintesis. Kemudian ada konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Nah, konsumen ini itu ada 3 macam. Yang pertama ada konsumen primer, itu dia pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi, dia. Yang kedua ada konsumen sekunder, dia itu pemakan konsumen primer. Contohnya siapa yang bisa mencontohkan? Ya boleh, betul. Harimau makan ayam. Iya boleh, makan ayam. Ini Anak ayam kayak ayam. kalau konsumen tersier itu dia memakan konsumen sekunder. Contohnya lagi sering contoh. Ya silakan. Manusia memakan sapi. Manusia memakan buah dan ayam. Buah dan ayam. Apakah ayam itu termasuk konsumen sekunder? Apa? Lagi yang mau memberi contoh? Siapa? Jangan. Iya. Silakan. Jawab. Ayo siapa tadi yang mau? Mana yang mau memberi contoh? Apakah sayur itu termasuk konsumen sekunder? Enggak. Sayur iya boleh. Oke, boleh. Macan makan burung termasuk konsumen sekunder jika dia memakan ulat misalnya. Ulat kan dia makan tumbuh-tumbuhan. Kasih kelihatannya. Pinter lagi. Yo udah pinter. Kalau mau catat boleh, catat dulu. Sudah bahkan ini. Yang lama di. Dia pernah Sebagai sensi, aku tahu dong bisa kamu punya potensi.
Dasian iyalah. Mel iyalah. Tadi kita tanggal berapa nih, San? Tanggal 12. Iya. Saya masih bimbing. Sekarang main nggak sih? Oh iya. Belum. Ya Allah, cepetan SHS biar cepet pulang. Tapi nanti kita balapan nggak berapa? Terus juga waktu kita pulang itu. Iya. Kita tidak keluar. Udah ternyata cepet pulang Ramadan. Iya. Terus sana Gak ada saya. nggak pulang nggak? Ada waktu itu 8 minggu. Malah sebenarnya udah selesai Dari tahun barat. kurang satu Kalau lagi ya. yang Oke, kita lanjut. bentar kakak. Sembilan. Polis. Kakak contohnya produsen apa? Contohnya produsen iya tuh dua. Masih tukangnya. Apa? Iya, biarin lah. Itu malah. Ya. Belum. Oh belum, nanti sebelahnya dong. Ya, sebelahnya lihat sebelahnya. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik itu meliputi suhu. Suhu itu untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Dan juga air. Air tadi kan dijelaskan bahwa sangatlah penting untuk metabolisme dan kelangsungan habitat hidupnya. Nah, yang ketiga itu juga ada udara yang menyediakan oksigen yang dapat kita hirup dan juga kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan ada juga tanah itu sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan yang hidup. Nah, tumbuhan itu juga memerlukan cahaya untuk sumber energi utama dalam melakukan fotosintesis. Lanjut lagi? Betul? Enggak. Apa ditulis? Dia apa? Apa? Istirahat di mana? Kasihkan tulisan selalu. Lihat sebelahnya. Oke, lanjut. Nah, interaksi komponen itu ada dua, biotik dan juga biotik dan biotik. Nah, kalau biotik dan abiotik itu makhluk hidupnya bergantung pada komponen abiotik. Contohnya tadi, misalkan cacing di dalam tanah itu dia termasuk interaksi biotik dan abiotik.
Oh, biotiknya cacing. Kalau abiotiknya tanah. Kalau yang kedua itu biotik dan biotik itu semua makhluk hidupnya saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi biotik dan abiotik itu ada proses fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Nah, glukosa dan oksigen itu didapatkan dari contohnya. Misal ada bunga matahari, misalkan ya. Nah, ini dia akan menangkap sinar cahaya matahari. Sinar cahaya matahari itu dia akan dituliskan menangkap sinar cahaya matahari. Nah, kemudian dia akan mendapatkan air yang ada di dalam tanah, kita tuliskan air atau H2O. Ditambah, dia akan mendapatkan karbon dioksida dari udara yang ada, CO2. Nah, nantinya dia akan menghasilkan glukosa dan O2. Glukosa ini kita tulis C6H12O6. Yang belakang kelihatan nggak? Ini nih. Nah. Boleh, tulis dulu. Itu lagunya yang semikan. Ya enggak. Itu lagunya aku Hah? Sudah selesai. Nah, lanjut. Yang kedua ada proses respirasi. Proses respirasi ini proses respirasi ini merupakan proses pernafasan tumbuhan untuk menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen tadi yang sudah dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, selanjutnya itu ada siklus mineral, pertukaran mineral esensial melalui makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, ketika ada bangkai hewan, misalkan bangkai tikus, nah itu dia akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan itu dia nantinya sisa-sisanya akan diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah, dan nantinya nutrisi setelah diserap tanah
Balikis. 5. Ayo. 5 menit. Siapa ini kelompok 1? Gimana nih, Del? Ini aja nih. Mantap. Tunggu saja. Ayo. 5 di mana? Mana aja? Yo, ayo cepat-cepat. Sini lah, saya di situ. Udah semua? Kelompok 1 mana? Kelompok Ayo, berkawan tuh. kelompok 2. Ya, kita kelompok 1. Ini. Aku tulis nama ya. 3, kelompok 3. Ayo. Pak. Ini Pak. Ya, Balikis. Ya, pindah yuk. Mau nulis nama kelompok 5. Kita ikut kelompok terus ya. Ayo. Boleh mulai dikerjakan. Waktunya 10 menit. Sini aku. Siapa bisa? Apa salah? Nah. Yuk jalan. Udah bilang nih. Anak kaki main begitu. Oh iya, yang tanah yang lembab. Itu mana? Iya, terus tanahnya itu nggak subur. Oh, itu loh, turun tanah. Itu penuh tanah. Tanahnya itu ada sama Arena. Gimana bimasanya? Enggak, Kak. Cuma dia aja yang bikin. Jadinya kasih. Ah, dia. Hahaha. Karena jika tanaman kering Terus itu enggak warnanya pindah karena menjadi aspat. Iya. sulit bernapas karena mudah jadi bernapas dari enggak karena dan juga
bagaimana cara menjaga tanah agar tetap subur? Itu dari Tanah. Oh, tidak mencemari tanah. iya enggak. Karena ada Membuang limbah air. apa tadi tersebut? Dan membuang limbah air di tanah yang dapat dibersihkan air tersebut. Menemukan tanah yang subur karena tanah yang Juga tanah yang subur jadi sumber nutrisi. Jadi tumbuhnya senapas maka cacing. karena tanah yang subur Lagi dong. Lagi dulu ah. Cacing bisa memberikan Karena tanah yang subur memiliki banyaknya nutrisi yang kurang 2 menit lagi. sama ya? Memberikan banyak nutrisi. udah. Apa sih Nay? Diem deh kamu. Gak diajak menengah. Ya bisa gerak lah kalau kita kering. Situ kau. Jadi kata kita baik-baik. Karena Sumur. Membuka kaki yang tidak digunakan Udah selesai? apa dampaknya? tanah yang subur. Dengan cacing dengan kondisi tanah. Iya biar itu kan. Kang diam. Iya jangan kamu. Oh, nutrisi ya pun temuan. Kalau tanahnya kering, tasnya nggak bisa gerak lah. Itu sih cacing. Ya apa anak? Ya Allah, nang makan nih. Allah. Ya lah. Asal. Iki soalnya kita bukan. Paling Sama aku juga gitu. Terus ada apa dampak cacing kalau nggak ditanam? kalau nggak apa? Cacing suka melihat. Kok di kamar mandinya saja? Terus mati. Nah gimana? Dibuat di simpulin. Kan dibuka dari tadi. Ada cocok buku. Azan. Karena yang dari pembuatan Yeay. Ribet. Itu Karena yang beli. Ya Allah. Membuat tentang masalah dengan bonus kain ini bisa menjadi makan. Nah, gitu dong. Udah? ini kurang kesimpulan. Ya, kesimpulan. Supaya kamu ambil dari masalah aku aja. Dia. Apa sayang? Kenapa sih? Susah ya.
apa? Tempat jika tidak ada tanah. Tanahnya nggak sebut. Apa tuh? Dan tuh tidak mendapatkan yang sudah dikumpulkan. Menyiram panas tiap hari atau simpul. Tuliskan kesimpulan dalam kelompok kalian. apa sih? Biasa. Yang kayak jadi gini. Jadi gini. Kalian nggak mau bagi ini? Mau. Subur dan lembab. Ya. Ayo bagi keseluruhan. Kumpulkan dulu. Itu apa sih? Sehingga udah selesai itu. Kesimpulan apa ini? Tanah menjadi subur dan lembab. Kesimpulan apa ini? Oh itu nih bunga yang sering kita buat pas tes. Kesimpulan apa ini? Masih banyak. Tunggu sih. Allahumma barik. Gue dulu biasa. Intinya aja intinya kan baca. Iya, sumpah ini jawabannya ini. Indah gak sih? Oh enggak itu. Ayo yang sudah dikumpulkan. Kak sudah. Jangan. Aduh. Itu lagu yang Sayang apa kabar dengan dua. si. Aku nonton di mana? Karena dia semangat. Now, pinjam now. Now. Enggak. Apa sih beda lagi? Pinjam ping-ping. Nggak mau, jauhin. Kesimpulan, Be. Masih nanti ini. Cacing butuh tanah butuh cacing. Tumbuhan butuh cacing dan ada. Ini main baby siapa? Mau yang serius?
boleh. Jangan dibuka. Wala mati na dimakan dating. Buka. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baca.